Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan bagaimana kita bisa menaklukkan setan. Setelah kita pelajari beberapa ayat, beberapa kelompok ayat, semakin kita memahami bahwa semakin kemungkinan setan mengganggu kita, semakin Al-Quran memberikan jalan bagaimana kita memperkuat pertahanan. Seolah-olah kemungkinan serangan, kemungkinan kita harus memberikan pertahanan, gitu ya. Misalnya di dalam pemahaman kita, serangan setan itu akan menghancurkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, kemudian membuat kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur. Itu yang dua tuh ya. Kalau siratal mustaqim itu akan dihancurkan, tentu yang akan dihancurkan berkenaan dengan tauhid. Kedua, dengan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah mungkin dijebak ke dalam bidah, mungkin dijebak dalam riya, ujub, sumah, sehingga ibadah-ibadah itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijebak di dalam dosa-dosa besar, kemudian dijebak dalam perbuatan kita yang sia-sia. Tujuan akhirnya apa yang dibaca tadi oleh imam tadi pada rakaat kedua itu prinsip ya. Di akhirat nanti prinsipnya dalam surah Al-Qamar itu prinsipnya orang bisa masuk surga apabila kebajikannya, amal solehnya lebih banyak. Ya. Akan masuk neraka apabila kejahatan, keburukan, amal-amal buruknya lebih banyak. Ya. Semua itu terakumulasi dari tauhid, dari ibadah, ya, dari dosa-dosa, dari istighfar. Jadi banyak medan yang akan diserang oleh setan. Maka Al-Quran memberikan pertahanan. Ya. Mari kita ulang saja. Ya. Contohnya, bagaimana istiqomah di dalam tauhid. Ya. Itu mempertahankan tauhid kita. Maksud istiqomah itu di dalam tauhid. Misalnya di dalam praktek kita mengalami goncangan, berada di pesawat dalam ketinggian yang tinggi sekali, goncangan ya. Atau katakanlah goncangan di lautan Atlantik sampai setengah jam, sampai 1 jam. Apa yang kita lakukan? Tentu berdoa ya. Berdoa ya. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Tapi begitu kita landing ya, begitu kita landing di airportnya, apa yang kita katakan? Wah, pilot itu bukan main hebatnya. Itu sudah syirik gitu. Itu tidak istiqomah dia ya. Seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah ya. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan itu sederhana saja ya. Wah, pilotnya hebat tadi. Padahal pada waktu pesawat kita akan main doa dan zikir-zikir mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud istiqomah.
salah satunya ya. Kemudian istiqomah di dalam akhlak ya. Di mana Quran mengajarkan kita menolak kebaikan, kejahatan itu dengan yang baik. Artinya itu berkenaan dengan akhlak. Nah, sekarang kita membahas masalah syariah ya. Di ayat 112 surah Hud, ayat ini dikisahkan pernah Nabi ditanya para sahabat ya, kenapa Rasulullah sudah kelihatan putih-putih rambutnya, sudah ada uban-ubannya gitu, ya. Maka dijawab karena turunnya ayat ini antara lain ya, ayat turunnya ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini berat bagi dia itu ya, sehingga sampai putih rambutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim, istiqomalah. Ini kalimat fi'il amar, perintah ya. Kama umirta, sebagaimana yang kami perintahkan. Yang diperintah Allah itu banyak, berat-berat ya. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW berproses. Nabi Muhammad itu berproses ya, sampai tingkat keyakinannya, sampai akhirnya dimi'ratkan ya, sehingga dia yakin ya. Sama yang diceritakan Al-Quran itu bagaimana dia diingatkan jangan ragu-ragu. Misalnya dalam surah Yasin ya, kamu itu di antara para rasul, berarti Nabi Muhammad itu diberitahu kamu itu satu di antara para rasul yang sudah duluan. Jadi bukan hal yang baru ya. Itu meyakinkan dia ya. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersamamu, maksudnya para sahabat itu ya. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu lakukan, karena Dia Maha melihat. Nah, setelah itu 113 ya. Biasa ayat-ayat itu selalu positif negatif. Perintah itu positif negatif ya. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi perlindungan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ini tidak bicara hanya kepada Rasul, kepada semua ya. Kalau yang ayat 112 itu bicara kepada Rasulullah. Ayat 113 berbicara kepada umum ya, para sahabat-sahabat gitu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu patamas sakumun nar, sehingga kamu disentuh
api neraka. Wa malakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian itu selain daripada Allah menjadi penolong. Min aulia, tidak ada selain Allah menjadi penolong kamu, ya. Summala tunsarun, kemudian tidak diberi pertolongan. Summala tunsarun. Nah, ini baru syariat, gitu ya. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat tarafian nahar, kedua ujung, ya. Siang, pagi, sore, nah itu kita ya. Subuh, zuhur, asar. Wazulafam minal lail, dan beberapa waktu sebagian daripada malam. Artinya perintah ini sudah saat para sahabat Rasul sudah menjalankan sholat 5 waktu, ya. Artinya sudah pada periode yang mantap, mapan, ya. Supaya diingatkan istiqomah, ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil. Kalau kita sholat subuh, mudah-mudahan dosa-dosa kita sebelum ini dihapus, tapi dosa-dosa kecil, ya. Zalika dzikra lidzakiri, demikian itulah peringatan, nasihat bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ayat ke-15, wasbir, sabarlah, bersabarlah. Fa innallah, sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala-pahala bagi orang yang muhsinin. Artinya mereka sudah pada tahap muhsinin, orang yang takwa pada tahap muhsinin, yang sudah care dengan persoalan lingkungan, yes, persoalan masyarakat, sehingga dia mampu berkorban untuk kepentingan masyarakat, berjihad dan sebagainya. Ini pada tahap itu, ya. Jangan khawatir, ya. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ayat 116 ini negatif, nah, ya, negatif. Maka mengapa tidak ada di antara umat sebelum kamu yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ini sebetulnya perintah, ya. Tapi karena perintah itu pada level yang berat, ya, pada level yang berat, maka itu seolah-olah dengan bahasa yang sindiran, kadang-kadang bahasa perumpamaan, gitu, ya. Gitu.
Mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi? Artinya kita juga diperintah untuk melarang ya kerusakan-kerusakan di bumi ini. Tapi karena tugas itu berat, maka gaya bahasanya seperti itu. Ya, gitu. Falaula kana minal qurun, maka apakah tidak ada minal qurun dari umat-umat terdahulu min qablikum ya, ulul bakiyah, orang-orang yang punya keutamaan bakiyah ya. Maka kalau kita beramal yang besar, yang dampaknya luas, baqiyatus sholeh ya. Kita biasanya amal-amal solehah saja, baqiyatus sholeh, amal yang kekal tetap. Ini orang-orang yang pengorbanannya sangat besar ya, itu. Ulul baqiyah yanhauna 'anil fasad fil ardh, yang mencegah ya, mereka mencegah kerusakan di bumi. Tentu tidak semua orang, nah, itu ya itu. Illa qalila, kecuali sedikit. Makanya gunanya kita waktu sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, di situ banyak substansinya. Ya, banyak substansi mengenai ketinggian Allah itu, termasuk perintah-perintah ya. Kita ingat perintah-perintah itu ya, dan kita merasa tidak mampu melakukannya. Maka waktu kita duduk bersujud, duduk di antara dua sujud, kita berdoa. Maka itu doa itu jangan kita anggap sepele gitu, karena antara sujud dengan doa itu berkaitan. Sejauh mana kita memahami subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sebegitu besar doa kita untuk memperoleh pengampunan. Rabbighfirli, maafkan aku, ampuni aku, warhamni, kasihanin aku, rahmati aku. Ada 7 sifat asma al-husna. Rabbighfirli, ampuni dosaku, warhamni, maafkan aku. Karena tadi ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, besar itu ya, besar, isinya itu besar, termasuk perintah-perintah Allah pada kita. Warhamni wajburni, dari sifat al-jabbar itu. Jadi sifat al-jabbar itu menyempurnakan apa yang tidak kita sempurna. Kalau kita pemalas jadi rajin, kita mungkin kurang-kurang lemot-lemot belajar jadi pandai, kita sakit sehat. Wajibuni warfa'ni, mintakan, mohon kita diangkatkan derajat kita ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Angkatkan orang yang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Itu yarfa'ni, warfa'ni, warzuqni, limpahkan anugerahmu kepadaku. Wahdini, minta lagi petunjuk ya. Wa'afini wa'fu'ani, ada 7. Maka waktu kita duduk 2 sujud itu hendaklah kita betul-betul menghayati, kalau seandainya 7 itu sampai diberikan oleh Allah, sempurnalah hidup kita, sempurna hidup kita ya. Kalau 7 elemen dalam doa kita dalam doa di antara 2 sujud, maka sempurnalah hidup kita ya. Ulul baqiyah
mimman anjayna minhum, dan orang yang kami selamatkan di antara mereka. Anjayna, kalau diselamatkan, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ orang takwa, ya. Di dalam surah 30, yang selamat itu hanya orang yang takwa, yang diselamatkan itu hanya orang takwa, ya. Jadi kalau di sini diberikan tahu anjayna minhum, dan di antara mereka itu kami selamatkan orang bertakwa, berarti, ya. Wattaba'al ladzina zalamu, jangan ikuti orang-orang zalim itu. Apa ma utsrifu, apa yang mereka senangi, ya, apa yang dapat bersenang-senang, jangan ikuti. Wattaba'al ladzina zalamu ma utsrifu fih, di dalamnya, wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. 17. Ini perintah, ya, perintah dalam syariat, tapi sudah tingkatannya tinggi. Tadi kan sholat, ya, sholat, kemudian berbuat baik, sehingga berbuat baik itu bisa menghapus dosa-dosa kecil, gitu. Terus tugas besar, ya, gitu. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Rabbuka, Tuhanmu. Nah, ini kepada Nabi Muhammad nih. Kalau ka itu dia bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Tuhan penciptamu, dia akan membinasakan liyuhlikal qura bizulmin, membinasakan negeri-negeri dengan zalim semena-mena, wa ahluha muslihun, padahal ada kelompok-kelompok yang masih mengerjakan kebaikan, ya. Ini ayat terakhir nih, ayat terakhir itu kabar kita. Jadi istiqomah berkenaan dengan tauhid, berkenaan akhlak, berkenaan dengan syariat, perintah-perintah syariat, ya. Nanti yang terakhir berkenaan dengan Quran, ya. Jadi seolah-olah untuk melawan setan, ya, yang akan mengancam kita secara terstruktur, maka Allah menyiapkan, ya, jawaban untuk memperkuat kita pertahanan semakin struktur, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.